Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai konfigurasi elektron. Dan saja kalau konfigurasi elektron sebelumnya mendasarkan pada teorinya Bohr, di mana elektron itu berada pada kulit-kulit dan berada pada lintasan tertentu. Sedangkan untuk pertemuan ini nanti, konfigurasi elektron yang dipergunakan saat ini, yaitu didasarkan pada teori mekanika kuantum. Tentunya nanti kalian harus masih ingat mengenai bilangan kuantum. Bagaimana mengenai konfigurasi atau cara elektron itu tersusun dalam suatu atom, nanti akan kita bahas di pertemuan ini. Terkait dengan konfigurasi elektron. Namun untuk pembelajaran berikutnya kita juga tetap menggunakan konfigurasi elektron yang pertama yang mendasarkan pada teori dari Bohr. Baik, langsung saja kita mulai untuk pembahasan kali ini. Jadi konfigurasi elektron yang didasarkan pada teori mekanika kuantum ini didasari atau mengikuti 3 aturan, yaitu yang pertama berdasarkan aturannya Afbal, yang kedua kaidahan Hund misalnya, dan eksklusi atau larangan dari Pauli. Langsung saja ke ketiga aturan tadi. Yang pertama adalah aturan dari Afbal, artinya membangun. Bagaimana menyusun elektron itu di dalam suatu atom. Dari aturan Afbal bahwa pengisian elektron dalam orbital itu dimulai dari tingkat energi paling rendah. Ingat di sini tingkat energi. Kalau pada teorinya, kalau berdasarkan teorinya Bohr kan berdasarkan kulit yang paling rendah. Kalau di sini tingkat energi yang paling rendah. Nah, tingkat energi di sini ukurannya adalah kelompok orbital. Jadi orbital yang setingkat begitu. Nanti bagaimana atau yang dimaksud dengan orbital yang setingkat setelah ini. Jadi tetap hampir sama, yaitu didasarkan pada tingkat energi yang paling rendah, baru kalau sudah penuh mengisi pada tingkat energi berikutnya sampai semua elektron itu dapat tersusun, terdistribusi dan terkonfigurasi di dalam suatu atom. Tingkat energi ini didasarkan pada penjumlahan 2 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum azimut, N plus L. Itu nanti bilangan kuantum, masih ingat ya kemarin bilangan kuantum utama, apa itu bilangan kuantum azimut, yaitu kulit dan subkulit. Nah, 2 bilangan ini dijumlahkan. Yang memiliki nilai atau bilangan kecil itu artinya energinya rendah. Semakin besar bilangan N plus L berarti tingkat energinya lebih tinggi. Dan ada satu tambahan, ketika itu jumlahnya, ketika N plus L-nya sama, maka yang lebih rendah itu jika bilangan kuantum utama N-nya itu lebih kecil. Kalau dituliskan dari bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum azimut, itu nanti untuk kulit pertama, nanti terdiri dari bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum azimutnya 0. Atau kalau di kemarin dah ya, jadi dalam menuliskan kelompok orbitalnya adalah 1s. Bilangan kuantum utama 2 itu bilangan kuantum azimutnya kan 0 dan 1. S, 2S, dan 2P.
bilangan kuantum utamanya 3 itu memiliki bilangan kuantum azimut S 0, 1, 2. Atau kelompoknya ini boleh dituliskan kemarin adalah 3S, 3P, dan 3D. Nah, untuk mempermudah cara atau penghitungannya, jadi tanpa kita menghitung, nanti silakan kalian buktikan dengan menghitung ini. Nanti kalian ambil garis dari kanan atas. Dari kanan atas, kalian ambil anak panah ke sini. Berarti ini ada yang paling rendah nanti. Ini dilanjutkan, sudah nggak ada, begitu ya. Kemudian berikutnya ambil lagi di sini. Ke sini dilanjutkan nggak ada. Ini ke sini. Kemudian 2P, setelah 2P, 3S, dilanjutkan nggak ada. Berarti kita ambil lagi ke sini. 3P, 4S, nggak ada. Kemudian ke sini lagi. 3D, 4P, 5S, habis. Lanjutkan ke sini. 4D, dan seterusnya. Nanti kalau dituliskan, urutannya yang saya gunakan ini, nanti begini. Silakan kalau kalian mau menghafalkan, apakah mudah menghafalkan urutannya ini, ataukah kalian dengan cara seperti ini. Jadi kalau kalian nggak menghafalkan, tulis saja dengan cepat 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F. Mulai yang keempat ini ada sampai F. Kalau yang paling atas hanya S, yang nomor 1 itu S, yang kedua itu sampai P, kemudian yang ketiga sampai D. Karena di sini nanti yang harus kalian perhatikan ini ya. Jadi kalau menggunakan ini nanti akan terjadi seperti ini. Kalau ini 1S, 2S, 2P. Ini urutannya. 3S, 3P. Setelah 3P tidak 3D urutannya. Kalian perhatikan ini setelah 3P 4S. Setelah 4S baru ke sini 3D. Setiap setelah D itu adalah P untuk nomor yang berikutnya. 3D, 4P, 5S. DPS. Bahkan untuk mulai 4, F, D, P, S. Tapi untuk kulit yang berikutnya. Ini urutannya mudah aja ya begini. Nah, bagaimana nanti cara mengisikan elektron? Untuk pengisian elektronnya nanti begini. Tuliskan urutan tadi. Seperti yang paling bawah yang tadi saya sebutkan. Yang paling bawah tadi. 1S, 2S, 2P, dan seterusnya tadi. Kemudian isikan elektron ke dalam subkulit tadi. Atau tingkat energi tadi, dengan menuliskan angka atau bilangan banyaknya elektron yang dimasukkan. Cara menuliskannya dengan superscript, seperti pangkat, tapi membacanya jangan itu dipangkatkan ya. Itu artinya isinya. Namun ingat bahwa kemampuan maksimal berdasarkan bilangan kuantum magnetik ya. Jadi S bilangan kuantum L-nya itu 0, berarti M-nya kan hanya 0, berarti hanya satu bilangan. Karena satu orbital itu maksimal 2 elektron, berarti isinya nanti hanya 2. Ingat ya, kemarin. Ketika P, misalnya 2P, 3P, sama, pokoknya yang semuanya P itu kan bilangan kuantum azimutnya 1. Berarti bilangan kuantum magnetiknya -1, 0, dan +1. Ada 3 bilangan. Artinya ada 3 orbital. Karena masing-masing orbital maksimal 2, berarti 3 kali 2, 6. Jadi nanti kalau ini S maksimal 2, P maksimal 6, D maksimal 10, dan F maksimal 14. Contoh gitu. Atom P, nomor atom 15, jumlah proton 15. Karena ini netral, berarti jumlah elektron juga 15. Maka cara mengisikannya nanti begini, saya tuliskan 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, terusnya mestinya 4S, 3D, dan seterusnya, begitu ya, lengkapnya. Nah, 15 ini saya masukkan ke 1S, karena S itu maksimal 2, saya isi 2. Berarti tinggal 13, saya masukkan ke 2S, 2, berarti tinggal 11. Saya masukkan ke 2P, P maksimal 6, tadi masih 11 ya, berarti bisa masuk 6, terisi 6. Berarti tinggal 5. Masuk ke 3S, 3S maksimal 2. Berarti kita isikan hanya 2. Sisa 3, 3P. 3P maksimal 6, tapi di sini tadi tinggal sisanya 3, ya kita berarti hanya 3 saja. Ini konfigurasi elektron dari P.
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Contoh lagi, atom skandium Sc, nomor atom 21. Caranya sama. Kita tuliskan dulu kalau kalian belum tahu nanti sampai apa ya tulis saja agak panjang 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, setelah 3d apa? 4p, 4p, setelah 4p, 5s gitu. Jadi kita tulis lengkapnya nggak apa-apa. Hanya saja kita masukkan 21 ya, kita masukkan ini 2, S juga 2, P 6. Ini berarti 2, 2, 6, 10. Masih 11. Masukkan lagi ke sini 2, berarti tinggal 9. Masukkan ke sini 6, tinggal 3. Masuk ke sini 2, tinggal 1. Berarti terakhir adalah 3D hanya terisi 1. Begitu pula di sini contoh lain 25, hampir sama dengan tadi 25, ini 3D 5. Bisa ya, mudah ya. Jadi tinggal ya apa ya, bahasanya kita distribusikan, diecer tapi cara mengisikannya harus urut dari tingkat energi yang paling rendah. Ini kebetulan yang saya contohkan di belakangnya nggak saya lanjutkan ya. Jadi seolah-olah kalau kalian nggak tahu ya tulis saja setelah 3D 4P, 5S, dan seterusnya. Kemudian kalian masukkan. Dan ingat jumlah maksimal masing-masing tingkat energi ini. Baru yang terakhir itu sisanya. Kita tadi mendistribusikan atau mengkonfigurasikan tadi hanya didasarkan pada aturan dari Aufbau. Kemudian bagaimana dari azas dari Hahn dan eksklusi Pauli? Nah ini sebelum membahas ke situ, kita membahas dulu diagram orbital, karena kita nggak bisa menjelaskan, memahami apabila kita hanya dengan menggunakan tulisan atau susunan seperti ini. Karena begini, menurut aturan Hahn, bahwa di dalam untuk mengisi orbital, itu dia tidak berpasangan terlebih dahulu. Seperti ini 3P3. Orbitalnya P itu kan sebanyak 3. Nah, 3 itu terdistribusi 1, 1, 1, atau 2 dan 1, atau 1 dan 2. Itu kan nggak kelihatan. Nah, supaya nampak, apakah dalam mengkonfigurasikan ini sesuai dengan aturan Hahn, atau nanti juga eksklusi Pauli, kita perlu mengenal dulu diagram orbital. Sebetulnya sama saja dengan tadi, hanya diagram orbital ini pada dasarnya adalah menggambarkan lebih jelas. Jadi orbital itu digambarkan dengan strip atau kotak atau bulatan, boleh. Kemudian sebuah elektron dilambangkan dengan sebuah anak panah. Jadi contohnya begini. Jadi ini garis. Saya mengambil yang garis ya, yang mudah supaya cepat. Garis. Ini gambaran dari orbital yang kosong. Kalau orbital itu terisi elektron, maka garis kemudian ada tanda anak panah. Karena terisi hanya 1, maka ini saya sebut dengan orbital setengah penuh. Sedangkan apabila saya punya orbital, kemudian ini saya isi dengan 2 anak panah, berarti terisi 2 elektron. Tapi ingat di sini saya menggambarkan nanti berdasarkan eksklusi Pauli, ini nggak boleh yang searah begitu ya. Atas-atas nggak boleh, bawah-bawah juga nggak boleh. Kalau yang satunya ke atas, yang satunya tanda anak panahnya ke bawah. Nah makanya kita akan tahu kalau ini mengikuti eksklusi Pauli atau tidak kan setelah digambar. Kalau nggak digambar, kita nggak tahu apakah searah ataukah ada yang berbeda gitu. Nah, penggambaran seperti ini, orbital seperti ini adalah orbital penuh. Jadi nanti memang kalau menulisannya agak panjang. Bahkan nanti kalau menuliskannya, nanti kita bisa untuk mempermudah, untuk penjelasan, kita menuliskan begini. Bahwa untuk orbital-orbital yang setingkat itu mengumpul. Jadi seperti 1S, nanti satu sendiri begitu. 2S, 2P. 2S itu yang 2S sendiri, yang 2P itu mengelompok sendiri begitu.
Jadi maksudnya begini, misalnya saya menuliskan ini orbital dari S. Misalnya 3S, maka di sini nanti tulis 3S. Kemudian ini orbitalnya. Kalau P itu kan sebanyak 3. Nah, makanya ini 3 ini dikumpulkan, tapi berjarak atau diberi spasi terpisah dengan S. Artinya 3 ini setingkat. Jadi ini P. Kemudian kalau D itu kan 5, ya kita gambarkan 5, kemudian sekian D. Akan lebih jelas lagi apabila tingkat energi itu atau cara menggambarkannya itu berdasarkan tingkat energi. Artinya begini, kalau misalnya ini 3S, ini 3P, ini 3D misalnya, 3P menggambarkannya agak ke atas begini. Tidak, ini kalau ini kan saya menuliskannya lurus. Menggambarkan saya lurus. Ini akan lebih tepat apabila ini agak dinaikkan. 3D tingkat energinya lebih tinggi lagi, maka lebih tinggi lagi di sini misalnya. 1, 2, 3, 4, 5. 4S itu lebih rendah dari 3D. Itu nanti akan kelihatan sekali kalau menggambarkannya begitu, maka 4S ada di sini, lebih bawah dari 3D. Jadi ini kalau ini saya menggambarkannya lurus, akan lebih tepat apabila ini namanya diagram, mestinya akan lebih tepat apabila menunjukkan tingkat energinya. Jadi 3P lebih tinggi dari 3S, 3D jauh lebih tinggi dari 3P. Karena nanti di antara 3P dan 3D itu ada 4S. 4S itu lebih rendah. Tingkat energinya lebih tinggi, tapi urutannya 4S lebih di bawah lagi, di belakangnya, karena pada kulit berikutnya. Beberapa hal yang perlu kalian perhatikan nanti, ini yang perlu sebagai catatan bahwa sampai saat ini subkulit itu yang ada baru SP, D, dan F. Makanya dari mulai 4, kulit keempat sampai ke 7 itu yang paling belakang hanya F. 4S, 4P, 4D, 4F. Yang ke-7 juga 7S, 7P, 7D, dan 7F. Bahkan kulit ke-7 ini baru sampai ke P begitu, tidak terisi sampai 7D, 7F belum ada. Jadi nggak masalah ini. Jadi nanti kita urutkan, yang penting ada kita distribusikan gitu aja. Nah, setiap orbital nanti hanya mampu menampung maksimal 2 elektron, tadi sudah saya sebutkan. Nah ini yang banyak terjadi kesalahan di beberapa literatur, ya tapi yang saya perlu menekankan gini. Ketika tadi saya menggambarkan P, itu kan ada 3 orbital. Kalau kita kembali pada bilangan kuantum dari P itu bilangan kuantum yang dari orbital P atau L-nya itu sama dengan 1, itu bilangan kuantum magnetiknya kan -1, 0, dan +1. Pada pembahasan sebelumnya sudah saya sampaikan -1, 0, dan +1 itu tidak harus diurutan. Bagaimana urutannya tidak ada. Dan bilangan -1, 0, +1 juga tidak bermakna apa-apa. Ketiganya itu adalah satu bilangan yang setingkat begitu. Itu hanya menunjukkan kalau L-nya itu 1, M-nya itu banyaknya bilangan adalah -1, 0, +1. Berarti ada 3 bilangan. Nah, ada 3 orbital yang setingkat. Kalau itu digambarkan dengan gambar orbital berdasarkan kemarin adalah dengan ordinat, dengan apa di matematika itu kan menjadi, kita namakan orbital dari 3 orbital P tadi adalah PX, PY, dan PZ. PX, PY, PZ. Mana urutannya? Mana yang lebih depan? Juga nggak ada. 3-3-nya setingkat. Ya memang kalau berdasarkan abjad urutannya X, Y, Z. Tetapi dari 3 orbital tadi, mana yang harus terisi lebih dulu? Tidak ada. Bebas, boleh saja kita mengisikannya. Itu mulai dari PX, atau PY, atau PZ. Atau PZ dulu, baru PX, baru PY. Atau PY dulu, ya boleh saja. Itu yang saya tekankan ya. Jadi tidak ada urutan. Makanya nanti ini kaitannya kalau ada beberapa soal yang masih menanyakan berapa keempat bilangan kuantum elektron terakhir, lah salah itu. Karena elektron terakhirnya itu tidak harus didasarkan urutan mengisikannya gitu. Dan yang terakhir yang perlu kalian perhatikan,
Jika atom itu melepaskan elektron atau membentuk ion positif, maka elektron yang dilepas adalah pada kulit terluar. Jangan terkecoh dengan aturan Aufbau. Kalau aturan Aufbau mengisinya berdasarkan tingkat energi. 3S, 3P, 4S, baru 3D. Nah, itu kan 4-nya mendahului dari 3P. Nah, ketika misalnya saja ini 3D sudah terisi, 4S sudah terisi, kemudian akan melepaskan elektron untuk membentuk ion positif, maka yang dilepaskan bukan yang saya sebut terakhir 3D, tetapi bukan yang terisi terakhir 3D, tapi yang berada pada kulit terluar. Kulit terluarnya kan kulit 4, berarti yang 4S yang dilepaskan lebih dulu. Gitu ya, jadi nanti kita bisa melihat contoh begini. Atom Ca. Atom Ca nomor atom 20, konfigurasinya seperti ini. Silakan nanti bisa cepat, 1S, 2S, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Saya mengurutkannya setelah 3P6, 4S2. Energi tertinggi, tingkat energi tertinggi adalah 4S. Ini hanya kebetulan memang golongan utama. Kulit terbesarnya atau kulit terluar itu yang memiliki bilangan kuantum utama besar. Ini 4S ini. Sehingga misalnya saja kita akan membentuk ion 2+, maka nanti yang berkurang adalah ini. 2 melepaskan dengan 2+, berarti melepaskan 2 elektron. Sehingga nanti akhirnya konfigurasinya menjadi seperti ini. Saya masih menuliskan 4S0, itu artinya bahwa ion Ca2+ ini masih sebetulnya memiliki subkulit 4S atau subkulit 4. Hanya menunjukkan, tapi boleh juga ini kita hilangkan, jadi konfigurasinya ya langsung begini, karena toh jumlah elektronnya adalah 18, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P. Ketika golongan utama memang nggak kelihatan bermasalah ya, tetapi ketika ini golongan transisi misalnya begini, atom Fe 26, elektronnya 26, konfigurasinya saya baca 4 yang terakhir aja, 3S2, 3P6, setelah P mengisinya adalah 4S, karena tingkat energinya lebih rendah dari 3D. Jadi setelah 3P, tingkat energi berikutnya adalah 4S, sehingga 3P6, 4S2. Baru sisanya ke 3D. Sehingga tingkat energi tertinggi di sini adalah 3D. Saya mengisikan elektron pada orbital terakhirnya adalah tingkat orbital 3D. Tetapi kulit terluar dari Fe, berarti yang bilangan kuantum utama itu yang besar adalah kulit keempat. Sehingga misalnya saja saya ingin Fe3+, berarti kan melepaskan 3 elektron. Mana yang dilepas? Yang dilepaskan awal adalah ini. Jadi yang dilepaskan pertamanya adalah ini. Jadi ini awal. Jadi ini yang nomor 1 dulu. Karena akan melepaskan 3 elektron, 4S hanya terisi 2 elektron. Berarti ya tentu yang bisa dilepas hanya 2. Padahal inginnya melepas 3. Ya 3 berarti yang satunya diambil dari sini. Jadi setelah ini baru ke sini gitu. Jadi itu baru melepas 1. Sehingga akhirnya atom Fe yang membentuk ion Fe3+ ini sekarang ini 4S 2-2, 3D 6-1. Atau kalau kita tuliskan sekarang menjadi setelah 3S2, 3P6, 4S-nya 0, 3D-nya 5. Atau karena 4S-nya sudah habis, maka bisa saja ditulis konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, dan 3D5.
Ya, jadi kalau melepaskan untuk membentuk ion positif yang dilepaskan bukan tingkat energi yang tertinggi, tetapi elektron yang berada pada kulit terluar terlebih dahulu. Baru kalau pada kulit terluarnya itu sudah tidak memenuhi, mengambil yang kulit yang lebih dalam. Nah, setelah kita memahami tadi dari diagram orbital, maka kita baru bisa masuk ke eksklusi Pauli dan nanti aturan Hahn. Eksklusi Pauli pada dasarnya begini. Jadi tidak mungkin dalam sebuah elektron, dalam sebuah atom itu ada dua elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Kalau kita kembali ke bilangan kuantum kemarin, tidak mungkin ada dua siswa di satu sekolah itu yang memiliki 4 identitas yang sama. Kalau kemarin saya contohkan misalnya aja nama madrasah, tingkat kelas, kemudian kelas, dan terakhir adalah nomor absen. Mungkin saja nomor absen 1 itu di seluruh kelas ada. Tetapi kalau dia nomor absennya 1, nggak mungkin berada di dalam satu kelas. Maka kalau ada siswa di dalam satu kelas itu 36, salah satu yang bisa membedakan adalah nomor absen. Jadi kalau saya menyebut misalnya nomor absen 40, kelas 10 MIPA 1, Mandua Kota Madiun, ini hanya 1 orang. Jadi di sini ada ketentuan bahwa tidak mungkin dalam satu atom itu ada 2 elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Kalau itu dalam memiliki 3 bilangan kuantum awal yang sama, maka satu-satunya atau salah satu yang harus berbeda adalah bilangan kuantum spin. Jadi kalau cara misalnya begini, jadi misalnya atom helium, nomor atom 2, konfigurasi elektronnya 1s2. Maka cara menggambarkannya pun ini harus tanda anak panah ke atas, yang satunya tanda anak panah ke bawah. Kalau ini kita terjemahkan bilangan kuantumnya, kan berarti n-nya 1, L-nya 0, M-nya 0. Yang kanan juga sama. N-nya 1, L-nya 0, M-nya 0. Supaya kedua elektron ini memiliki perbedaan, maka yang satu itu spinnya plus setengah, yang satunya min setengah. Sehingga tidak mungkin sama-sama tanda panah ke atas seperti ini. Kalau ini kan plus setengah dan plus setengah. Kalau ini kan N-nya berarti N1, L0, M0, S-nya sama plus setengah. Nah, tidak mungkin. Jadi dalam dua elektron ini memiliki identitas keempat bilangan kuantum yang sama. Dan jadi akhirnya ketika kita menggambarkan dalam satu orbital itu kalau satunya spinnya plus setengah, maka yang satunya juga min setengah. Sedangkan aturan Hahn itu begini mudahnya. Kalau ada beberapa elektron yang akan menempati orbital setingkat, jadi kalau ada 2, misalnya ini misalnya ini P2 begitu ya, 2P2 misalnya, ini hanya misal. Maka 2 elektron itu masuknya satu ini, satu ke sini. Jadi nggak mungkin begini, ini salah, nggak mungkin. Jadi masuknya harus begini. Tetapi ini saya ingatkan tadi bahwa ini urutannya setingkat, bisa saja masuknya ke sini, atau yang paling belakang dulu terisi. Tapi yang jelas bahwa ini, yang pertama tidak berpasangan terlebih dahulu. Dan arah panahnya itu sama. Jadi kalau saya awal ini sudah memasang ini, misalnya saja saya menggambarkan ini, karena ini sudah jadi nggak kelihatan ya, saya boleh saja memasangkannya tadi adalah yang ini lebih dulu, itu boleh. 1, 2, gitu boleh. Ini saya tanda panah ke atas, maka yang ini juga harus tanda panah ke atas. Yang 3 juga demikian, misalnya saya masukkan ke sini dulu, 1, 2, 3. Yang jelas, kalau ini ada 3, yang pertama harus terdistribusi ke 3 orbital yang setingkat lebih dulu, dan arah orbitnya atau orientasi rotasinya harus sama. Jadi kalau ini ke atas, ya ke atas semua. Ini contoh ketika 4.
4 itu pertama penggambarannya sekali lagi nggak kelihatan, ini mestinya 1, 1, 1 gitu. Dan tanda anak arah panah ke atas semua. Karena masih ada 1, jumlahnya 4, maka sang 1 itu bisa masuk. Dan yang berpasangan tidak selalu yang paling depan ya. Bisa saja yang berpasangan di sini atau di sini. Ini hanya kebetulan saja untuk mempermudah, gambarannya adalah selalu yang dari depan begitu. Jadi tidak boleh nanti pengisian itu misalnya hanya 2 diisi begini, nggak boleh. Jadi harus 1-1 dulu, 1-1 seperti yang atas itu. Kalau saya punya 4, juga nggak boleh berpasangan semua begini, nggak boleh. Atau misalnya aja ada tidak berpasangan dulu, tetapi ada yang ke bawah dulu, misalnya ini 1 ke atas, ke bawah. Kemudian yang dipasangkan itu yang sudah ke atas, itu nggak boleh. Jadi harus ke atas dulu semua dulu, baru yang berikutnya yang ke bawah. Ini kaidahan. Jadi atom-atom itu akan memiliki lebih stabil, memiliki tingkat energi minimal apabila dia mengisikan terdistribusi dulu dan memiliki arah orientasi perputaran yang sama. Untuk penulisan konfigurasi elektron, misalnya aja atom tadi seperti Fe kan cukup panjang begitu ya. Maka penulisannya itu boleh disingkat. Cara menyingkatnya yaitu menuliskan lambang unsur gas mulia pada kulit di bawahnya. Contoh begini. Atom, saya ambil saja yang ini Mg ya, Mg dulu. Mg ini terakhir saya mengisikan 3S. Kulit terakhir saya mengisi kulit 3. Karena saya terakhir mengisi 3, kulit di bawahnya berapa? 2. Maka kita boleh menyingkat 2 itu yang ini berarti 1S2, 2S2, 2P6, 4 tingkat ini saya singkat. Yaitu menuliskan lambang unsur gas mulia pada kulit di bawahnya. Tadi kan kulit tertingginya kan 3. Berarti pada kulit kedua, gas mulia pada kulit kedua itu apa? Gas neon. Neon itu sebutnya lengkapnya nomor atom 10. Berarti ketika saya menuliskan ini dalam tanda kurung Ne, neon begini, ini artinya menyingkat bahwa jumlah elektronnya sebanyak 10. Tinggal sisa 2 yaitu 3S2. Atau langsung yang lebih kompleks ini Fe. Atom Fe itu konfigurasi elektron lengkapnya seperti ini. 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Saya menuliskan yang terakhir adalah 4S2, 3D6. Kulit tertinggi adalah kulit ke-4. Maka kita boleh menyingkat dengan menuliskan lambang unsur gas mulia pada kulit di bawahnya. Di bawahnya kulit ke-4 berarti kulit ke-3, yaitu Ar, argon. Nah, argon ini mewakili jumlah atom 18. Berarti kalau konfigurasi mulai 1S2 sampai 3P6. Tinggal kita lanjutkan berarti ini 18 tambah 4S2 3D6. Untuk itu nanti supaya bisa seperti ini kalian lihat dalam daftar sistem periodik, kalian hafalkan lambang unsur mulai dari kulit pertama helium, kulit kedua neon He, Ne, kulit ketiga argon Ar, kulit keempat kripton Kr dan seterusnya. Sekaligus nomor atomnya supaya tahu bahwa ketika saya menuliskan Ne ini sudah mewakili 10 elektron. Argon sudah mewakili 18 elektron. Ya, tolong nanti dihafalkan gas mulia sekaligus nomor atomnya, karena nomor atomnya kan menunjukkan jumlah elektron, karena atomnya itu kan atom netral. Gitu. Dan ini satu contoh lagi, Fe3+, jangan terjebak, ini meskipun ini tertulis 3P6, 3D5, kulit tertingginya kelihatannya 3, tapi ingat bahwa ini adalah 3+, yang aslinya kalau konfigurasi elektronnya
lengkapnya Fe itu kan 4s2 3d 6. Maka tetap ini peningkatannya dengan argon. Baru 3d 5. Berikutnya yaitu mengenai beberapa pengecualian supaya kalian nanti memahami. Jadi ada beberapa pengecualian dalam penulisan konfigurasi elektron. Di antaranya pada subkulit D dan F, ini beberapa atom. Jadi yang sering digunakan contoh adalah atom Cr dan atom Cu. Atom Cr itu nomor atom 24, mestinya konfigurasi elektronnya adalah Ar 4s2 3d 4. Tetapi sering nanti bahwa atom ini akan lebih stabil apabila konfigurasi elektronnya menjadi seperti ini, 4s1 3d5. Demikian juga Cu seharusnya 4s2 3d9 jadi 4s1 3d10. Mengapa seperti ini? Karena unsur tersebut ternyata lebih stabil apabila orbital-orbital setingkat itu terisi penuh ataupun setengah penuh. Gitu. Jadi ini mengenai aturan penuh dan setengah penuh khususnya untuk yang subkulit D dan F. Jadi dia akan lebih stabil apabila terisi penuh ataupun setengah penuh. Dan ini bagian terakhir mengenai elektron valensi. Sebetulnya kemarin kita sudah menyinggung elektron valensi, hanya bedanya kemarin untuk golongan utama. Jadi elektron valensi itu elektron yang dapat digunakan untuk pembentukan ikatan kimia ya. Ini sebetulnya pengertian prinsipnya, tetapi sering orang menyebutnya elektron yang berada pada kulit terluar begitu. Jadi memang umumnya berada pada kulit terluar untuk golongan utama, tetapi untuk golongan transisi tidak. Jadi hanya mempermudah saja kemarin yaitu elektron yang berada pada kulit terluar. Padahal istilah valensi ini kan penerjemahnya adalah untuk ikatan gitu. Hanya saya tambah di sini ada istilah kulit valensi dan ada juga untuk penentuan golongan transisi. Untuk penentuannya nanti, misalnya saja langsung ke contoh ya, supaya mudah. Nanti untuk golongan utama mengikut jumlah elektron yang berada pada orbital Ns dan Np. Kita jumlahkan, itulah elektron valensinya. Sedangkan untuk golongan transisi, itu nanti N-1d dan Ns. Bagaimana yang dimaksud kita lihat saja. Misalnya atom Ca. Nomor atom 20, konfigurasi elektronnya seperti ini. 3s2, 3p6, 4s2. Maka kita mengatakan kulit valensinya adalah 4. Sedangkan elektron valensinya, yaitu kulit terluarnya adalah 4, maka kita hanya menjumlahkan Ns dan Np, yaitu 4s dan 4p. 4s-nya terisi 2, 4p-nya kosong. Berarti kan hanya 2 ini saja, berarti elektron valensinya 2. Misalnya lagi Br, nomor atom 35, konfigurasinya seperti itu. 4s2, 3d10, 4p5. Ini golongan utama karena terakhir kita mengisi 4p. Maka kita mencari kulit tertingginya kan 4. Maka kita cari yaitu 4s dan 4p. Kita jumlahkan. 4s terisi 2, 4p terisi 5. 2 tambah 5 sama dengan 7. Gitu. Dan contoh yang terakhir yaitu Fe. Kalau Fe 26, kita mengisikannya tadi adalah 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Nah, kulit valensinya 4, tetapi di sini saya mengisikan terakhir 3D, berarti dia adalah golongan transisi. Nanti mana golongan transisi, mana golongan utama kita bahas pada sistem periodik ya, tapi sedikit saya kenalkan begini. Maka untuk menghitung elektron valensinya nanti adalah berlaku ini 3n-1d dan ns. N yang tertingginya 4s.
Maka di sini kita 4S temannya, kalau yang tadi kan 4S temannya 4P. Kalau ini 4S temannya adalah 4-1, 3D. Jadi kita cari di sini 4S dan 3D. Berarti 4S terisi 2, 3D terisi 6, berarti 2 plus 6 sama dengan 8. Itu elektron valens. Saya rasa itu pertemuan pagi ini, silakan nanti kalian berlatih mencari soal sendiri. Insya Allah nanti untuk penugasan saya share nanti siang atau nanti sore dan segera dikumpulkan untuk memperdalam mengenai konfigurasi elektron ini. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita baru masuk ke tabel periodik unsur. Setelah itu nanti kalau ada beberapa masalah, kita bisa mendiskusikan melalui grup maupun jabri ke saya. Kurang lebihnya mohon maaf, marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walbinya mohon maaf. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.